Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil 'izzatu wa lirrasuli wa lil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yusab wa sabbihu sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulku samawati wal ardi yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kembali dari kematian sementara, yakni tidur malam, insyaallah, dan kepada Allah lah kita kembali. Pendengar yang dirahmati Allah, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Qul wallahu ahad. Qul kullu min indillah. Katakan semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Itulah puncak keimanan daripada hamba Allah. Tanpa ini kita kafir atau musyrik. Jangan ada di hati kecil kita mengatakan kita celaka karena durhaka kepada orang tua. Kita celaka karena kita tidak makan dulu. Na'udzubillah min dzalik. Kita celaka karena hari ini hari sial. Na'udzubillah min dzalik. Tidak. Itulah kekafiran yang nyata dan itu tidak pantas kita memasuki surga. Katakan kul min indillah, semua dari sisi Allah. Kita dapat makan karena Allah. Karena Allah beri akal, kita gunakan akal untuk berpikir sehingga datanglah itu makanan ini. Apa gunanya otak kalau begitu? Allah kasih otak, akal, pikiran supaya berpikir bagaimana cara mendatangkan makan. Tentu bekerja, asbab silaturahim sesama, maka kita dapat gaji, dapat beras, dapat makanan. Begitulah. Itulah jawabannya. Kul min, semua dari sisi Allah. Orang komunis ateis mengatakan, coba minta sama Allah. Datangkah? Bukan begitu logikanya. Bapak kan ada otak. Kalau kita lapar ada otak, berarti kita bekerja, begitu. Bekerja, asbab silaturahim. Jangan komunis mengatakan, coba minta Allah beri makan. Tentu enggak dapat. Jelas itu enggak dapat. Tapi kita kan dikasih otak oleh Allah berpikir bagaimana mendatangkan beras, mendatangkan makanan. Itu jawabannya mengkantor orang-orang PKI. Orang PKI kan begitu loh. Apa gunanya Kak? Allah kasih otak kamu. Coba kalau enggak kasih otak,
Nggak bisa. Sedang orang yang tidak dikasih otak saja masih bisa makan. Iya kan, orang gila kan masih hidup. Kalau tidak kasih makan, mati kan. Nah, itulah. Tidak semua orang yang dikasih otak itu mati, tidak bisa makan. Ini orang gila. Orang tidak kasih otak, maksudnya otaknya tidak normal begitu, tetap bisa makan, Mas. Bayi yang lemah tetap bisa makan. Jadi kalau untuk mengkantor daripada kelaknatan, kekurangan ajaran kaum komunis, coba minta pada Allah makanan. Langsung berdoa. Iya, tidak dapat, tapi kan dikasih otak kita. Untuk berpikir. Otak itu untuk berpikir supaya mendatangkan makanan. Dengan cara apa? Bekerja dengan apa? Silaturahim, hubungan manusia. Sehingga kita kasih sedekah dan lain-lain. Inilah pendengar dan rahmati Allah. Untuk mengkantor pendapat bejat daripada kaum PKI, kaum komunis, materialis, ateis. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Kita dikasih otak. Terus apa gunanya kita dikasih otak terus tidak digunakan untuk berpikir bagaimana kalau saya lapar? Berarti cari makan. Nah, itulah. Cari makan berarti bekerja. Bekerja berarti silaturahim. Hablum minan nas. Supaya perputaran ini uang untuk membeli makanan pokok. Inilah pendengar dari rahmati Allah. Kami Ustadz selalu memberi jalan ke surga. La ilaha illallah kul wallahu ahad kul kullu min indillah, itu jalan surga. Kul wallahu ahad, katakan Allah satu, jalan surga itu. Tanpa ini kita masuk neraka selama-lamanya. Pendengar dan rahmat, inilah teologi Islam, ilmu kalam atau usuluddin, tingkat berat, tingkat akhir, tingkat tinggi, yakni kul min indillah, katakan semua dari sisi Allah. Ini Allah yang bicara. Kul, katakan Muhammad, kulum, semua min dari sisi Allah. Yang jadi pelacur karena Allah telah mencabut hidayah kebaikan. Iya, dicabut sudah, tidak ada hidayah kebaikan bagi dia jadi pelacur, jadi perampok, pembunuh, koruptor. Iya, semua dari Allah, tidak ada yang mengatakan dari Allah. Kalau kita mengatakan semua tidak dari Allah berarti kita kafir, dosa, bukan dosa lagi, neraka, Mas. Semua dari Allah. Iya, semua dari Allah. Tidak, semua dari Allah, Mas. Dia mengatakan merubah sendiri. Iya, merubah sendiri. Nasib merubah sendiri. Merubah satu nasib satu kamu. Iya. Itu firman Allah, betul. Tapi masih tinggi derajatnya daripada kul min indillah. Kalau begitu Menteri Agama hafiz Quran, Menteri Agama Republik Indonesia hafiz Quran, dosen profesor mantan rektor, Sultan Badaruddin Palembang, tidak susah sebut namanya, tentu tidak masuk penjara dong. Tapi dia masuk penjara, kenapa? Itulah untuk mengkantor daripada, biarpun profesor, Mas, kalau hidayah dicabut, hidayah kebaikan, tetap jadi koruptor. Yakin? Apa? Kul semua dari sisi Allah. Kalau begitu, kalau dia profesor, ya, tentu logika itu logika, Mas. Tidak masuk logika dengan logikanya Allah, tidak masuk, Mas. Logikanya Allah pasti tingkat-tingginya kul ini semua dari sisi Allah. Ya, yakin? Menteri Agama, mantan rektor, Sultan Badaruddin Palembang, hafiz Al-Quran, hafal Al-Quran, doktor
Al-Quran apa? Tafsir Al-Quran, ilmu tafsir, tapi masuk penjara juga loh mas. Kenapa? Seharusnya kan tidak masuk. Dia pakar, dia ahli, tapi kenapa masuk? Itulah kul min indillah, semua dari sisi Allah. Tidak mau, bisa tetap lebih tinggi kul min indillah. Semua ayat-ayat di amandemen itu tidaklah merubah nasib satu kaum kecuali kaum sendiri. Itu di amandemen sudah dengan kul min indillah. Kul itu lebih tinggi derajatnya daripada ayat itu. Kul wallah lebih tinggi daripada ayat yang lain. Kul katakan kul min semua dari sisi Allah. Kul kalau sudah katakan kul katakan, itu adalah tinggi derajatnya dalam ilmu tafsir. Mengamandemen, memansuhkan, menganulir daripada ayat tadi. Iya, tidaklah merubah satu nasib satu kaum sendiri. Iya, tapi ini lebih tinggi. Apa itu? Lebih loh. Rukun iman yang keenam apa? Qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah yang 50.000 tahun sebelum asal sebelum ciptaan dunia ini. Ketetapan Allah. Kalian tidak percaya pada itu? Kafir. Merubah nasib kamu sendiri itu adalah dalam rangka kita menggunakan akal. Instrumen akal. Kalau ditanya orang PKI tanya kita, coba minta langsung berdoa, ya Allah datangkan nasib. Jelas tidak bisa. Terus kamu pakai otak dong. Apa yang kasih otak kamu? Apa gunanya otak untuk mencari nasib? Logikanya kan begitu. Ya PKI kamu dikasih otak tidak? Iya, loh. Gunakan otakmu untuk cari makan. Bukan begitu. Kamu berdoa kepada Allah terus langsung turun. Bukan begitu. Itu adalah anak kecil. Kalau begitu tidak perlu asuh, tidak perlu ekonomi, sudah minta saja sama Allah. Karena kita dikasih otak, kasih akal, kasih ayat-ayat lagi, perintahkan fantasiru fil ardika. Ya bertaku min fadillah, bertebarlah kamu di muka bumi dan mencari karunia Allah, itu untuk kerja. Ini pendengar dari rahmati Allah. Jadi ada derajat-derajat ayat yang memasukkan ayat lain. Dimansuhkan itu. Lebih tinggi derajatnya ini, ya ini kul semua dari sisi Allah. Mau jungkir balik karena Allah telah tetapkan. Mau tidak yakin itu kafir bapak. Itu adalah rukun iman ke-6. Qadha percaya qadha dan qadar. Qadha itu ketetapan Allah zaman azali 50.000 tahun sebelum menciptakan bumi ini. Alam ini. Termasuk bapak ibu ini. Perhatikan, jangan kita rasional apa. Tak bisa mas, tetap semua dari sisi Allah. Semua dari sisi Allah. Allah Ta'ala yang merencanakan. Batal keimanan kita kalau kita tidak yakin kepada qadha dan qadar. Mereka jadi belajar karena Allah, bukan Allah tidak baik, bukan Allah tidak baik. Tapi Allah mencabut itu. Hidayah kebaikan sehingga jadi dia jadi pelacur. Tujuannya apa? Allah baca tidak. Kenapa dia begitu? Karena mungkin dia jauh dari Allah. Tidak mendekat Allah. Hayya 'alas sholat, tidak ke masjid. Sudah sombong. Sehingga dicabut daripada hidayah kebaikan jadi pelacur. Jadi germoh. Jadi koruptor. Calon neraka. Iya. Karena dia sudah mau dekat dengan Allah. Itu saja. Mau dekat dengan Allah, hayya 'alas sholat, masih bantal kuling. Hayya 'alas sholat, masih sibuk kerja. Lupa ke masjid, itu berarti kesombongan yang nyata. Bani Israel saja tidak mau sholat hari Sabat di masjid Yahudi, langsung jadi kera kok. Kera mas mereka. Jadi kera semua. Tidak bisa balik jadi manusia ulang, tidak bisa. Ini pendengar dari rahmati Allah. Sekelumit mengenai tausiah subuh ini sehingga apa? Kita harus yakin qadha dan qadar Allah. Itu rukun iman yang terakhir ke-6. Tanpa ini kita masuk neraka, betul. Semua dari sisi Allah. Yang bikin celaka itu Allah,
Bukan karena tidak makan nasi kepunangan kita celaka, bukan itu. Yang menjatuhkan selai daun kering dari pohonnya itu karena Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu semua, Mas. Jangankan itu molekul atom saja Allah berkuasa. Ini pendengar dan rahmati Allah. Iman, yakin, tasihul iman yang akan mengantarkan kita ke surga. Tanpa ini neraka kita. Karena kita masih menuhankan akal, menuhankan usaha sendiri, menuhankan ini. Iya, tuhankanlah Allah. Allah itu apa? Allah itu deskripsinya sendiri. Allah deskripsikan sendiri di ayatnya dalam Al-Quran, dalam firman-Nya. Kul min indillah. Siapa Allah? Kul min, katakan semua dari sisi. Itulah semua dari sisi Allah. Itulah definisi Allah yang paling otentik. Tanpa yakin ini kita kafir. Ada aliran Mu'tazilah, aliran Jabariyah itu mengatakan yang menentukan nasib kita adalah kita sendiri. Takdir Allah berlaku, Mas. Takdir Allah tetap berlaku. Biarpun kamu juga balik, kalau sudah ditetapkan kafir tetap masuk neraka, macam pamannya Nabi Abi Thalib masuk neraka. Iya, masuk neraka karena tidak mau bersyahadat. Ya bagaimana? Ini pendengar yang dirahmati Allah, sehingganya kuncinya cuma satu, hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah datang karena kita hayya ala sholat, kita akan masih sholat kita jadi tidak sombong. Itu Allah sukai. Itu saja, tidak perlu bertele-tele. Ini kali, itu kali, ini kali itu. Kalau hayya ala sholat tidak ke masjid, seketika batal sudah kepandaian kita. Batal sudah kejeniusan kita, keislaman batal, Mas. Jadi kafir. Pembeda kafir dan muslim adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Iya, di masjid, Mas. Rasulullah di masjid terus sholat. Ngaku jadi ahli sunnah wal jamaah, iya ke masjid. Demikian pendengar rahmati Allah, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.